Kali ini, kita akan melakukan investigasi mendalam terhadap sejarah tersembunyi dari salah satu merek mobil paling ikonik di dunia. Apa yang kami temukan? Sebuah pola pelanggaran yang, terus terang, sangat meresahkan. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaannya begini, apakah sejarah kelam Volkswagen ini hanyalah serangkaian kesalahan yang tidak disengaja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah fitur yang memang sudah tertanam dalam DNA perusahaan mereka sejak awal? Untuk benar-benar memahami Volkswagen, kita harus kembali ke titik nolnya. Sebuah kisah asal-usul yang ternyata tidak direkayasa oleh pasar bebas, melainkan oleh rezim Nazi. Jadi, bayangkan ini. Perusahaan ini adalah proyek yang disponsori langsung oleh Adolf Hitler. Dan begitu perang pecah, seluruh kapasitas pabriknya langsung dialihfungsikan untuk mendukung mesin perang Jerman. 20.000 sek. Coba resapi angka itu. Sebanyak itulah jumlah orang, termasuk tawanan perang dan narapidana kamp konsentrasi yang dipaksa menjadi pekerja budak di pabrik Volkswagen Werk hingga tahun 1945. Kesaksian yang sangat kuat ini benar-benar menangkap dehumanisasi total yang dialami oleh orang-orang yang membangun mobil Volkswagen pertama. Mereka dianggap bukan manusia, melainkan objek. Dan ternyata, kompromi etis perusahaan ini tidak berakhir dengan jatuhnya Nazi. Pola yang sama, yaitu berkolaborasi dengan rezim otoriter, muncul kembali beberapa dekade kemudian di Amerika Selatan. Sebuah investigasi independen mengkonfirmasi sesuatu yang sulit dipercaya. Volkswagen do Brasil secara aktif bekerja sama dengan junta militer yang brutal di negara itu. Ya, keamanan internal mereka sendiri. Pengalaman pekerja seperti Lucio Bellantani ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kepatuhan pasif. Keamanan VDAP justru memfasilitasi penangkapan dan penyiksaan setidaknya 7 karyawan mereka sendiri. Mereka ditangkap di dalam pabrik, dipukuli di ruang keamanan VDAP, lalu diserahkan untuk disiksa. Nah, ini poin krusialnya. Menurut sejarawan Christopher Cooper, kolaborasi ini terjadi di saat semua orang sudah tahu kalau polisi politik itu menggunakan metode penyiksaan. Jadi perusahaan sama sekali tidak bisa berkelit dan bilang, oh kami tidak tahu soal nasib mengerikan yang menanti para pekerjanya. Oke, mari kita lompat ke abad ke-21 dan melihat bagaimana pola penipuan ini berevolusi. Dari pelanggaran hak asasi manusia menjadi penipuan lingkungan skala besar yang kita kenal dengan nama Dieselgate. Jadi begini, untuk menaklukkan pasar Amerika Serikat, Volkswagen harus memenuhi standar emisi yang super ketat. Tapi mereka juga tidak mau performa mobilnya menurun. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk curang dengan alat yang disebut defeat device. Cara kerjanya sangat licik. Software ini tahu kapan mobil sedang diuji di lab, dan saat itu ia akan mengaktifkan kontrol emisi penuh agar lolos. Tapi begitu mobil kembali ke jalan raya, kontrol itu dimatikan. Hasilnya, mobil-mobil ini menyemburkan gas beracun nitrogen oksida hingga 40 kali lipat di atas batas legal. Ini adalah konspirasi yang canggih dan disengaja yang mempengaruhi 11 juta kendaraan di seluruh dunia. Dan grafik ini menunjukkan betapa gilanya skala penipuan ini. Coba lihat, polusi di dunia nyata itu bisa sampai 40 kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang diizinkan. Ini adalah fakta yang mereka sembunyikan dari regulator dan dari kita semua sebagai konsumen. Dan ketika kebohongan ini mulai terancam, ceritanya menjadi lebih kelam. Saat WHO mengaitkan gas buang diesel dengan kanker, VW dan produsen mobil Jerman lainnya mendanai kelompok lobi rahasia, EUGT, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan semu demi membantah klaim tersebut. Ini bagian yang hampir tidak bisa dipercaya. Mereka melakukan eksperimen pada monyet. 10 monyet dikurung di ruang kedap udara dan dipaksa menghirup asap knalpot VW Beetle selama 4 jam. Dan puncaknya, mobil Beetle yang dipakai untuk menguji keamanan asap diesel itu ternyata juga dipasangi perangkat penipu. Jadi, hasil eksperimennya pun sudah dimanipulasi sejak awal. Dan jika Anda pikir itu sudah keterlaluan, ternyata belum. Pelanggaran etika ini tidak berhenti pada hewan. Kelompok yang sama juga mendanai pengujian pada 25 sukarelawan manusia yang sehat di Jerman. Ya, orang-orang ini dibayar untuk sengaja menghirup gas nitrogen dioksida hanya untuk menghasilkan data yang menguntungkan industri diesel. Pola ini sayangnya terus berlanjut hingga saat ini. Kali ini bergeser ke salah satu isu hak asasi manusia paling sensitif di planet ini, kerja paksa di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Ketika dihadapkan dengan tuduhan mendapat keuntungan dari kerja paksa Uighur,
VW menugaskan sebuah audit. Klaim mereka, tidak ada indikasi kerja paksa. Kedengarannya bagus kan? Tapi kenyataannya, para auditor sendiri mengakui bahwa mereka tidak melakukan wawancara langsung dengan para pekerja dengan alasan resiko keamanan. Audit ini langsung dikritik sebagai audit palsu karena gagal berbicara dengan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Akhirnya, setelah tekanan internasional yang masif, VW mengumumkan akan menjual sahamnya di pabrik kontroversial Xinjiang itu. Meskipun perusahaan membingkainya sebagai keputusan bisnis, kelompok hak asasi manusia melihatnya sebagai hasil langsung dari tekanan global. Nah, setelah puluhan tahun skandal, Volkswagen telah memulai program integritas besar-besaran dan sekarang mempertaruhkan masa depannya pada kendaraan listrik. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, buktinya menunjukkan sebuah pola yang sangat mendarah daging. Dari penggunaan pekerja paksa di era Nazi, kolaborasi dengan diktator di Brasil, skandal Dieselgate, hingga kontroversi di Xinjiang. Selalu ada benang merah, memprioritaskan keuntungan dan dominasi pasar di atas etika dasar. Ini menyisakan satu pertanyaan krusial bagi kita semua. Dengan sejarah yang sedalam ini, apakah sebuah perusahaan bisa benar-benar berubah, atau mereka hanya mengubah mesinnya saja? Apakah peralihan ke mobil listrik ini adalah transformasi sejati, atau hanyalah sebuah strategi pencitraan ulang paling canggih dalam sejarah?